Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan pintu IPO Theater Axis One segera dibuka. Buat teman-teman yang tertarik, kita akan bahas mulai dari sekilas perusahaannya, kinerjanya, valuasinya, dan seperti biasa akan ada catatan di akhir video. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu bahwa video ini adalah pandangan pribadi, tidak ada akan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Dan buat teman-teman sebelum tonton video ini jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update dari channel ini. Kita mulai dari sekilas perusahaan dulu teman-teman ya. Jadi perusahaan bioskop yang kita kenal dengan nama Axis One itu berangkat dengan nama perusahaan Nusantara Sejahtera Raya ya, dengan kode emiten nanti ketika sudah melantai CNMA. Jadi kita bisa membayangkan kode emiten adalah sinema. Ingat sinema, ingat Axis One, kurang lebih begitu kali ya. Mereka mengoperasikan jaringan bioskop dengan merek Axis One, sudah tersebar di 225 lokasi dengan 1.216 layar. Kalau kita bagi secara sederhana, berarti rata-rata satu bioskop itu punya 5 layar gitu ya. Dan Axis One ini adalah operator bioskop terbesar di Indonesia. Buktinya apa? Mereka memegang 69% market share. Buat teman-teman yang pengen tahu untungnya dari mana Axis One ini gitu ya. Pasti mereka untung dari jualan tiket, tetapi ada kesepakatannya ya, bahwa rata-rata mereka itu sudah mengatakan ada kesepakatan non eksklusif di mana keuntungannya adalah 50-50. Jadi bagi hasil sama rata dengan distributor atau produsernya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman tahu ada emiten film misalnya, dia ya 50-50 dengan Axis One. Misalkan ada Marvel 50-50 dengan Axis One. Kurang lebih seperti itu skemanya. Kita pindah ke kinerjanya ya. Ini gambaran yang menarik bagaimana emiten-emiten seperti SNMA itu sangat-sangat terhajar sama pandemi ya. Sebenarnya kalau misalkan SNMA ini sudah melantai sebelum pandemi, ini ciri-ciri emiten yang bisa ngasih beggar ketika pulih gitu ya. Artinya bisnisnya nggak ada masalah, hanya temporary aja dihantam sama pandemi. Nah, 2019 emiten ini tuh sempat mencapai pendapatan 6,8 triliun. Dan ini sudah capaian yang sangat besar, dan memang meskipun 2022 emiten ini bangkit ya dari keterpurukan, tetapi belum mampu menyamai kinerja tahun 2019 ya. Belum mampu menyamai rekor ini. Jadi masih beda sekitar 2,3 triliun lagi ya. Dan perusahaan itu punya net profit margin kurang lebih 11% dengan ROE-nya 19%. Jadi sebenarnya secara statistik terlihat cukup menarik ya dengan ROE 19%. Kalau kita ngomongin segmen usaha, kita mungkin terpakunya bahwa ya namanya operator bioskop ya jualan tiket tadi 50-50 keuntungannya. Tapi jangan salah, meskipun segmen bioskop itu memang yang terbesar, tetapi secara margin bukan yang terbesar. Nah, kita juga sudah bisa menebak bahwa yang terbesar adalah segmen makanan dan minuman gitu ya. Wajar saja, karena apa? Karena harga popcorn di Axis One itu mahal gitu ya. Yang karamel tuh 60 sampai 65 ribuan. Dan porsinya sedikit lagi ya, tuh orang bisa beli 2, bisa beli 3 kalau kita bareng sama keluarga. Jadi marginnya besar di segmen ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini bioskop 2,7 triliun, langsung dibagi 50-50 ya bebannya. Ini makanya jadi 1,350. Tapi kalau untuk yang makanan, mereka dapetin 1,4 triliun, bebannya kurang lebih 400 miliar. Atau bisa dikatakan marginnya 300% lebih daripada bebannya. Ini menunjukkan segmen makanan minuman itu sangat krusial buat Axis One. Makin banyak tamu yang kelaparan, pengunjung yang kelaparan saat nonton, itu makin bagus buat Axis One ya. Dan kalau kita pindah ke bagian aset dan keuangan, perusahaan ini itu tadi ya benar-benar terdampak oleh pandemi. Mungkin kalau nggak ada pandemi, Axis One belum akan melantai mungkin gitu ya. Karena memang kalau kita ngelihat dari data ini, mereka punya jumlah aset itu 6,7 triliun dan dengan ekuitas 2 triliun, mereka punya kas ya. Kas dan setara kasnya itu di level 2 triliun. Jadi sepertiga dari asetnya itu bentuknya adalah kas. Tapi memang di 2022 mereka mendapatkan pinjaman sehingga menyebabkan liabilitasnya naik, dan sekarang DER-nya di 1,5 kali, cukup tinggi posisi DER-nya. Makanya di dalam alokasi IPO nanti kita bahas di belakang, salah satu yang akan mereka gunakan adalah untuk membayar utang lebih awal kepada si peminjam gitu ya, si pemberi pinjaman. Nah, ini kita tadi sudah bahas masalah kinerja dan asetnya. Sekarang kita pindah ke bagian ini CNMA Axis One ini IPO mau ngapain gitu ya. Ya, pertama mereka mulai IPO itu
penawaran umum 27 sampai 31 Juli, oke, dengan harganya 270 sampai 288 dan rencana listingnya 2 Agustus. Mereka mau ngapain dengan dana IPO-nya? 65% pakai untuk ekspansi. Jadi kalau dapat 2,4 triliun totalnya, mereka bakal pakai sekitar 15 triliun untuk ekspansi. Ya. Dan 20% mereka bayar utang lebih awal. Tadi teman-teman sudah lihat ya, mereka punya liabilitas naik di tahun 2022. Ini mau dibayar sedikit ya dengan dana fresh dari IPO, 15%-nya untuk modal kerja. Jadi kalau kita ngomongin penggunaan dana IPO, ini penggunaan dana yang straightforward dan positif gitu ya, menyenangkan bagi calon investor. Ada juga salah satu catatan yang menarik di dalam prospektusnya bahwa emiten pengendali di sini HJB pemilik 71,99% ya saham CNMA itu akan melepas sahamnya gitu ya ke SIP ya. SIP ini siapa? SIP ini adalah perusahaan yang biasa dipakai untuk kendaraan investasi GIC atau pemerintah Singapura punya company untuk investasi. Jadi CNMA ini menarik juga karena mereka dilirik oleh institusi asing gitu ya untuk masuk berinvestasi di saham CNMA. Nah sekarang kita ngomongin valuasinya nih Bang. Dengan perusahaan yang tadi kita tahu dia sudah punya market share 69%, dia punya operator 200-an lokasi dengan 1.200 layar. Bagaimana valuasinya? Kalau kita menggunakan harga Rp270, book value per share-nya adalah Rp24, maka PBV-nya 11,2 kali ya. EPS-nya berdasarkan data 6,2 perak, maka PER-nya adalah 43 kali. Dari sini statistik ini menunjukkan valuasinya si CNMA itu premium ya, premium. Tapi kalau kita menambah hasil IPO-nya ya, valuasi pasca IPO itu book value per share-nya naik jadi 59. Kenapa? Karena ekuitasnya nambah. Ekuitasnya jadi dari 2,6 triliun nambah menjadi 5 triliun. Artinya dengan skenario seperti ini book value-nya menjadi 4,5 kali saja. Nah, kalau kita bandingkan posisinya, kita ada 2 emiten yang saya bandingkan di sini gitu ya, karena memang belum banyak. Pertama adalah kompetitor langsung yaitu BLTZ ya. Blitz, pengelola brand CGV ya, operator CGV, atau film si produsennya langsung. Ya film ini saham ajaib karena labanya 150 miliar, market cap-nya 35 triliun gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Blitz, mereka PBV-nya juga 4 kali. Di PBV 4 kali, PER-nya minus dan bahkan labanya masih belum positif, masih rugi ya di tahun 2022. Jadi masuknya CNMA ini seperti memberikan opsi bahwa saat ini kalau kita tertarik dengan dunia entertainment, sektor entertainment di IHSG, belum banyak yang mampu mencatatkan kinerja yang positif, apalagi dengan market share yang superior. Dan CNMA menawarkan itu teman-teman ya, menawarkan bahwa kompetisi di IHSG di sektor ini belum banyak dan dia memang yang terbesarnya untuk di Indonesia. Jadi kalau kita sudah bandingkan dengan harga IPO-nya, pasca IPO-nya, maka CNMA menjadi kelihatan menarik gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan emiten yang sudah melantai duluan di bursa IHSG. Kita lanjutkan dengan melihat resikonya gitu ya. Apa sih resiko yang dihadapi oleh CNMA? Kita sudah tahu bahwa pandemi itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Labanya turun, pendapatannya turun lebih dari 70% ya saat pandemi. Jadi memang ketika itu terjadi lagi, siap-siap gitu ya, investor CNMA bakal merana juga karena perusahaan sulit beroperasi dalam kondisi seperti itu. Tapi masalahnya, apakah pandemi itu sesuatu yang bisa kita tahu lagi di masa depan? Ini tentu saja sulit kita prediksi, sangat sulit gitu ya. 50 tahun lagi pun belum tentu sebenarnya kalau kita melihat sejarah. Tapi kalau kita ngomongin yang terdekat, risiko itu menurut justru datang dari streaming platform dan OTT. Kenapa? Karena kita ngelihat beberapa film itu rilis dan mereka juga nayangin juga di streaming dalam waktu yang bersamaan. Contoh apa? Film John Wick. Ya, John Wick itu mereka tayangnya hanya di Access1 kalau di Indonesia, dan mereka tayang juga di platform streaming karena sudah deal begitu ya. Nah ini beresiko kalau makin banyak film-film yang seperti itu. Artinya orang bisa berpikir nontonnya di rumah aja lah pakai streaming gitu ya. Selain itu ya, munculnya Disney Hotstar, Netflix itu juga bisa memberikan apa ya, opsi baru buat pelanggan. Ya udahlah nggak usah nonton film itu, tapi saya nonton film yang lain yang ada di Netflix. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu resiko yang menurut saya cukup menantang untuk sinema ke depan, CNMA ya. Lalu emiten-emiten seperti CNMA ini bergantung dari produksi film yang booming dan ngetren gitu ya. Kalau kita flashback tahun lalu itu booming
KKN Desa Penari. Ya, KKN Desa Penari itu booming banget, merupakan salah satu film nasional yang sangat populer, sangat banyak menontonnya. Jadi ketika filmnya booming, orang-orang pengen nonton, berbondong-bondong menuju ke SS1. Nah, kalau misalkan di tahun itu sepi film, nggak ada film yang sedang itu juga mempengaruhi kinerja daripada SS1. Terus makanan dan minuman gitu ya, jangan sampai karena kita bener-bener termonopoli, nggak bisa ada pilihan lain, makanannya itu aja. Harusnya manajemen bisa berinovasi lah ya, ngasih menu-menu yang bagus dan lebih bervariasi lagi gitu ya. Kalau dari peluang jelas ya, adjustment harga tiket top of mind company di sekitaran saya bioskop ya adanya cuman SS1, ada lagi misalkan CGV, nggak terlalu banyak pilihan. Kalau jamnya cocok ya, yang paling banyak TV-nya kan SS1 gitu ya, CNMA. Jadi peluangnya untuk menuju ke CNMA itu lebih dominan ketimbang memilih bioskop yang lain. Kemudian mereka menggunakan dana IPO 65% untuk ekspansi, di mana 10% layar per tahun adalah targetnya gitu ya. Artinya setahun nambah 120 layar ya, nambah 120 layar dalam 5 tahun mungkin 600 itu sama dengan 100 sampai 120 tempat bioskop baru. Pertanyaannya adalah kira-kira di mana lagi kota-kota yang bisa dibuatkan bioskop XX1 gitu ya. Karena memang sebenarnya sudah cukup padat ya alokasi keberadaan sinema SS1, tapi kita belum tahu kota-kota lain lah, kota-kota yang sedang berkembang menuju lebih modern, kota-kota yang baru mulai dibukakan, apalagi ada IKN, bisa jadi itu menjadi lahan-lahan targetnya SS1 ke depan. Dengan hal ini perusahaan bisa mendorong laba gitu ya, tiap tahun naik. Kenapa? Karena memang salah satu strategi untuk perusahaan bisa naikin pendapatan ya dengan membuka gerai yang baru. Catatan akhir dalam video kali ini sebelum kita selesaikan, teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. So, ini adalah perusahaan dengan market share yang sangat besar, 69% di segmennya. Ini menunjukkan apa? SS1 itu superior dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Penggunaan dana juga sangat bagus. Straightforward, 65% mau dipakai untuk ekspansi gitu ya. Ekspansi akan bisa menaikkan laba sinema dari tahun ke tahun dengan adanya gerai-gerai baru. Ditambah mereka ini sudah punya petanya ya. Kalau kalian baca prospektusnya yang full, itu ada kota tier 1, tier 2, tier 3, dan itu kelihatan strategi manajemen membagi tier-tier alokasi bioskopnya gitu ya. Terakhir, secara valuasi memang ini premium teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah bandingkan dengan kompetitor, tadi ya CGV dengan PBB sama-sama 4 kali, CNMA sudah untung. CNMA untung 500 miliar sekian. Pendapatannya juga 4, sekian triliun gitu ya. PER-nya sudah positif. Kalau kita bandingkan dengan BLTZ ya CNMA lebih bagus gitu ya. Artinya CNMA ini menarik, cuman kalau kita ngomongin investasi secara umum PBB 4 itu memang kesannya mahal. Tapi kalau kita ngelihat posisi dari yang ditawarkan emiten-emiten IHSG saat ini, menurut saya CNMA jadi menarik gitu ya. Tapi kalau ngomongin diskon boleh dong. Saya sih berharap sebenarnya 150 gitu ya angka best deal-nya untuk IPO CNMA kali ini, tetapi dengan harga 270, mudah-mudahan 270 aja yang diambil gitu ya. Menurut saya sih CNMA masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Menurut teman-teman gimana sih? Apakah kalian melihat IPO CNMA ini menarik dengan bisnis yang seperti ini, atau kalian skip dulu lah? Kalau tulis di kolom komentar. Alah ribet. So, itu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang tertarik dengan IPO CNMA, dan kita akan ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.